104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya, barengan sama Cindy pastinya. Kali ini Sobat Bahana, Cindy akan mengajak Sobat Bahana nih untuk mengikuti talk show on the spot untuk memperingati Hari Batik Nasional 2025. Tadi Cindy udah spill sedikit gitu ya, Cindy bakalan ngobrol pastinya dengan salah satu owner batik di Kabupaten Ngawi. Dan sekarang Cindy sudah terhubung begitu ya dengan Erlinda yang sudah ada di Gria Batik Widinugraha. Nah, waktu dan tempat disilakan untuk Erlinda untuk melakukan talk show pada pagi hari ini. Oke, baik. Terima kasih, Cindy. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar dengan baik, Erlinda. Oke, baik. Terima kasih, Cindy yang ada di studio dan juga Sobat Bahana. Selamat pagi dan tetap semangat untuk kita semua. Jadi, ketemu lagi sama Erlinda di Talk Show on the Spot. Sekarang Erlinda lagi di Gria Batik Widinugraha. Ini yang cocok dengan tema hari ini, yaitu Hari Batik Nasional yang itu tanggal 2 Oktober. Seperti itu Sobat Bahana. Nah, jadi untuk spesial Hari Batik ini, talkshow di Radio Bahana, kita mengusung tema Hari Batik bersama Widinugraha. Nah, Sobat Bahana, ini saya sudah duduk bersama owner dari Batik Widinugraha, yaitu Bapak Yohanes. Baik, selamat pagi Bapak Yohanes. Selamat pagi Mbak Erlinda. Baik, mungkin bisa disapa dulu Bapak Sobat Bahananya. Halo Sobat Bahana. Halo semuanya. Selamat Hari Batik Nasional dan Internasional. Internasional, oke, baik. Jadi Bapak Yohanes, ini nanti mungkin kita akan berbincang seputar batik ya Bapak. Jadi nanti mungkin sejarah dari batik Widinugraha ini dan juga mungkin lika-likunya dalam mengemban amanah sebagai owner nih, seperti itu. Nah, Sobat Bahana, untuk lebih jelasnya nanti kita akan mengulik lebih dalam tentang Widinugraha dan juga nanti kalian bisa mendengarkan live kita dan menonton kita di www.bahanafm.com dan juga di Express Radio. Seperti itu. Nah, langsung saja nih Bapak Yohanes mungkin bisa diberitahukan kepada Sobat Bahana dan juga masyarakat Kabupaten Ngawi ini sejarah dari Widinugraha ini bisa berkembang sampai sekarang ini bagaimana Pak? Terima kasih. Selamat pagi sekali lagi untuk seluruh teman-teman warga Ngawi dan semua orang yang kita syukuri hari ini tanggal 2 diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Kita sama-sama tahu dulu kenapa tanggal 2 Oktober itu dulu pertama. Jadi di tahun 2009 itu 2008 lebih dari awalnya itu batik diklaim sama Malaysia sebagai International Heritage Originally from Malaysia. Ini nggak terima dong orang-orang Indonesia yang sudah ada dari zaman kerajaan-kerajaan di Kesultanan Jogja, Kesultanan Solo, Kerajaan Majapahit zaman dulu itu batik itu secara heritage, secara terdokumentasi, secara kultur itu menjadi budaya di masyarakat Jawa khususnya di Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia saat itu di bawah Presiden Bapak SBY memerintahkan seluruh pemerhati batik dan orang-orang yang keturunan dari kerajaan-kerajaan yang zaman dahulunya itu memiliki dokumentasi lengkap untuk memperjuangkan bahwa bukan milik Malaysia. Malaysia itu ada eksodus masyarakat yang memang Melayu ya, yang kemudian menetap di Malaysia dan punya kultur membatik juga, tapi itu bukan dari Malaysia, itu kan keturunan orang Jawa juga. Nah, diperjuangkanlah melalui sebuah wadah yaitu YBI, Yayasan Batik Indonesia, dan akhirnya secara internasional oleh UNESCO
badan PBB yang membawahi kultur, budaya, hak-hak sejarah dari bangsa manapun yang ini sebenarnya secara intangible itu miliknya Indonesia dan diakui oleh UNESCO. Jadi secara otomatis dunia mengakui bahwa batik adalah milik dan dari Indonesia. Sehingga tidak masalah kalau kita bilang dari batik atau dari batik internasional karena yang punya cuma Indonesia ya kan gitu. Di tempat lain kulturnya beda. Batik adalah teknik rintang warna. Jadi dalam membuat pattern atau pola gambar desain yang punya nilai filosofis, yang punya makna, yang punya arti. Karena zaman dulu yang bisa pakai batik itu hanya kalangan dan saja. Kalau untuk masyarakat menengah ke bawah kan juga ada kasta-kastanya ya. Itu pakainya lurik, seperti itu. Pakainya baju abdi dalam sama bajunya kesatria sama mirip. Bahkan batik itu secara kultur dia ada batik untuk acara yang berbahagia, ada batik untuk pernikahan, batik untuk melambangkan rasa berkabung, ada batik yang mau perang, ada batik parang, batik lereng, batik truntung, batik satrio mana. Itu secara kultur tiap daerah punya story-nya masing-masing. Itulah kuatnya budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Kenapa? Karena kalau itu tidak dilestarikan, ya diklaim orang lain, diklaim oleh orang lain, dan orang-orang akan bertumbuh bertambah usia. Siapa lagi yang bisa melestarikan kalau bukan anak mudanya, generasi penerusnya ya kita seperti ini. Dan berbarengan dengan momen-momen krusial itu 2008 Geger sama Malaysia, 2009 originally diakui oleh UNESCO sebagai intangible cultural heritage originally from Indonesia. Sejak tanggal 2 Oktober 2009 sama Pak Presiden waktu itu Pak SBY ditetapkan sebagai batik nasional, maka 2010 semua warga Indonesia wajib untuk mengembangkan batik. Nah, di tahun itu pula ini juga mulai bergeliat ada kemunculan batik Cirebon, batik Solo, batik Jogja, batik Tulungagung, batik Mojokerto. Yang Ngawi apa? Nah, disitulah saat itu digali kekasan Ngawi. Dan di saat yang bersamaan, karena Ngawi kan secara geografis dekat dengan Bengawan Solo, dengan Seragen Solo, jadi kulturnya itu ada akulturasi mirip-mirip. Orang-orang Ngawi itu pakai batik ini, batik Solo, karena merasa masih ada ikatan budaya secara geografis dengan Mataraman, Solo terutama. Tapi pemerintah Kabupaten Ngawi memiliki sebuah sejarah juga yang tidak kalah kuat dan tidak kalah hebohnya sebenarnya. Karena sejarah di Ngawi itu adalah ditemukannya sebuah fosil di Trinil tahun 1800-an lah, saya lupa, 1819 kalau nggak salah, oleh peneliti dari Belanda. Nah, itu kan ada sebuah momen game changer ya. Kemudian ada teori evolusi oleh Darwin dan seterusnya. Dari temukan itu ditelusuri lagi, ditemukan lagi di Sangiran dan seterusnya. Bahkan logo Kabupaten Ngawi yang dipakai oleh semua ASN, dipakai oleh lembaga institusi legal dan resmi di Ngawi itu kan ada logo Padi dan Kapas, logo Gunung Lawu, logo Kali Temuk, dan logo fosilnya. Nah, pemerintah Ngawi mendorong masyarakat Ngawi yang punya ide kreatif untuk mengembangkan batik khas Ngawi. Nah, di tahun 2010 di bawah kepemimpinan Bupati Bapak Budi Sulistyono Pak Kanang yang kita kenal juga, ayo Ngawi ojo di batik Solo ya, harus punya uang Ngawi pakai batik Ngawi waktu itu. Dan kami menyambut peluang itu dengan memproduksi batik khas Ngawi yang awalnya saat itu dinamai batik fosil. Dan berbagai brand kami batik Indonesia mendevelop mulai dari 2010 itu batik kami masih gambarnya masih kasar, itu gambar anak kecil ya sebenarnya. Tapi kita bertumbuh, berkembang, didukung, disupport oleh pemerintah. Pemerintah secara konsisten mengangkat batik Ngawi, dipakai untuk rapat, dipakai untuk
acara dipakai untuk, nah itu semua akhirnya bertumbuh dan berkembang. Dari awalnya satu orang pembatik, kemudian pembatik yang lebih lama lagi di daerah Banyu Biru yang biasanya dulu membuat batik-batik untuk Kulongan, Seragenan, akhirnya bikin batik Ngawi juga. Jadi secara bersama-sama, secara kolektif, akhirnya batik Ngawi bertumbuh berkembang dari tahun 2010, 2011 hingga sekarang. Nah, meskipun ada banyak tantangan juga, kenapa? Karena di Ngawi itu soko guru itu istilah dari Pak Bupati Pak Oni, itu soko gurunya adalah pertanian. Karena budaya Betawi itu budaya pertanian sebenarnya, mayoritas lahannya di pertanian, banyak masyarakatnya berprofesi sebagai buruh tani maupun petani, pertanian dan hortikultur. Nah, dikembangkanlah sebuah akulturasi di mana batik Ngawi semakin ke sini semakin punya karakter, tapi juga harus mengangkat sebuah nilai-nilai yang mendukung ketahanan pangan dan pertanian, sehingga semua nilainya itu selaras dari Kabupaten Ngawi dengan pemerintah pusat, dengan kekayaan alam yang ada di Ngawi, dengan ciri khas Ngawi, dengan perkembangan produk unggulan di Ngawi, sehingga batiknya pun sekarang mendapatkan komunal branding baru, yaitu pengganti kata batik Ngawi adalah batik Wangi Ngawiyat, adalah batik Wangi Ngawiyat yang dulu, yang awal itu kan Wangi Ngawiyat fosil, Beteng Pendem, Jamus, Waduk Pondok, terus kemudian ada Bodong Jati, batik Rom Jati, batik Bonggol Jati, semua batik grafis, air terjun pengantin juga ada, batik Bulus Tawun juga ada, batik Alas Rigati juga ada. Nah sekarang yang paling baru itu Wahyu Ngawiyatnya batik yang gambarnya padi, melambangkan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan sesuai dengan program dari pemerintah Kabupaten Ngawi. Nah, batik Wahyu Ngawiyat yang terbaru itu memiliki simbol mahkota. Simbol mahkotanya bisa dilihat melalui batik yang di belakang saya ini. Nah, mahkota Wahyu Ngawiyat itu memiliki turunan. Nah, jadi batik Wahyu Ngawiyat mahkotanya itu bisa ditaruh di semua Wahyu Ngawiyat, di semua batik Ngawi. Ada mahkota Wahyu Ngawiyat yang ada di batik Beteng Pendem, ada mahkota Wahyu Ngawiyat yang ada di batik Srigati, batik fosil, batik trinil, batik bambu, karena Ngawi, awi dari kata bambu, karena Ngawi secara geografis kan pertemuan dua sungai antara Bengawan Solo dan Bengawan Madiun, sehingga tanahnya subur, banyak sungai, banyak air, di sekitar sungai banyak awi bambu, sehingga zaman Belanda, dan kamu nyampe daerah mana, mereka dari laut utara naik kapal zaman dulu ke Bengawan Madiun, Bengawan Solo, ketemunya tempatnya di Ngawi, terus bikin Beteng Pendem itu sebagai pusat perdagangan zaman dulu. Transportasinya pakai kapal. Di belakang SMP 4 itu kan dulu dok pelabuhan, pelabuhan kapal zaman Belanda. Kemudian Beteng Pendem itu di sebelahnya adalah perempatan transportasi sungai zaman dulu yang jadi pertemuan, kan itulah yang menyebabkan keadaan geografis itu dirangkum oleh para insan-insan kreatif termasuk kami dari Batik Migran berdiri sejak 2010 hingga sekarang. Dan pemerintah Kabupaten Ngawi juga nggak kalah kreatif, bikin event tahunan, karena Hari Batik setiap 2 Oktober diperingati setiap tahun. Kabupaten Ngawi juga membuat event tahunan yaitu Ngawi Batik Fashion. Setiap tahun ada, memang sempat terputus karena pandemi COVID-19. Tapi sejak pandemi COVID-19 sudah kita lalui, 2023, 2024, 2025 ini dihelat lagi, diselenggarakan lagi Ngawi Batik Fashion. Bahkan yang terbaru nanti tanggal 4 Oktober dilaksanakan di Beteng Pendem. Dan itu masuk dalam kasanah event standar Kementerian Pariwisata Indonesia. Jadi nanti ada event nasional, masuk programnya namanya program KEN. Nah, di program KEN 2025 itu Batik Ngawi masuk salah satu event dari sekian ratusan kabupaten di seluruh Indonesia yang lolos standar dari ini loh, salah satu event yang punya heritage yang panjang, punya sejarah, punya nilai, punya dampak masyarakat, didukung penuh oleh stakeholder, masyarakat, pemerintah, desainer, semua orang, industrinya hidup, dan
memiliki daya ungkit, memiliki dampak yang positif di berbagai sektor. Itulah sebuah sinergi gotong royong bahu membahu di bawah pemerintahan Kabupaten Bapak Bupati Pak Oni saat ini itu bisa meracik itu semua menjadi sebuah event tahunan membanggakan dan dihelat di tanggal yang dekat dengan hari batik nasional dan internasional ini, sehingga Ngawi itu tidak pernah lepas dari tren. Ketika tren global, tren nasional maupun tren lokal kita itu terus mendorong masyarakatnya dari segi ketahanan pangan, pertanian, industri kreatif, apapun itu terus muncul, terus berkembang, itu membuat dampak yang luar biasa baik dari segi masyarakat, kesehatan industri market, industri atau market dari demand supply masyarakat itu sendiri, ada perkembangan dan pertumbuhan dari para pelaku industrinya, ada dampak dari masyarakat juga, ada mendatangkan investasi juga di Ngawi, bikin Ngawi jadi ramai. Nama fashion show di Ngawi itu bahkan jadi tolak ukur fashion show di area Parisidenan Madiun. Bahkan itu saya rasa belum mampu ditiru oleh kabupaten-kabupaten di sekitar Ngawi untuk bisa melaksanakan event yang punya akar yang kuat, punya kesinambungan yang kuat dari tahun 2010 hingga 2025. 15 tahun konsistensi yang tidak mudah. Semua kabupaten, pemerintah, stakeholder dan masyarakat itu bisa kompak seperti itu. Dan Biki Nugra mengambil peran di situ sebagai salah satu pelaku industri kreatif, produsen batik yang mengembangkan motif batik fosil, mengembangkan motif batik Wahyu Ngawiyat yang terbaru yang mahkotanya yang baru memiliki tema pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, dan mengenalkannya sampai ke level internasional. Karena di Batik sudah pernah fashion show hingga ke Tokyo, ke London, ke Brunei, ke Moskow. Kita aktif juga di event nasional seperti Inatrak di Jakarta Convention Center, Adiwastra di Jakarta Convention Center, Jatim Fest di Grand City Surabaya, pameran di Lombok, pameran di Bali. Itu semua bukti bahwa batik Ngawi, masyarakat Ngawi, produk Ngawi itu memiliki level yang tidak kalah ketika harus bersaing di kancah nasional maupun global. Dan itu harus jadi kebanggaan untuk masyarakat Ngawi, terutama masyarakat Ngawi yang gen milenial atau gen Z, gen Y, supaya mereka tuh bangga tuh keren tentang Ngawi gitu. Mereka nggak harus selalu bangga sama K-pop, K-style, brand-brand yang Eropa, Balenciaga, Gucci, LV. Bangganya jangan cuma di barang mewah, brand mewah yang itu doang. Itu bahkan originally not from Indonesia, not from lokal Ngawi gitu loh. Nah, ada nih produk-produk Ngawi, semua sektor itu yang nggak kalah. Dan siapa lagi yang akan melestarikannya kalau bukan dari generasi penerus seperti kita usia di bawah 30 tahun, di bawah 35 tahun, milenial, kelahiran 90-an, kelahiran Gen Z, sampai nanti anak-anak adik-adik kita Gen Alpha. Kalau nggak kita kenalin, nggak kita kembangkan, nggak kita pakai, nggak kita konsumsi, nggak kita beli, ya nanti anak-anak kita lupa. Taunya nanti adik-adik kita yang sekarang SD, ketika mereka SMP SMA nggak ngerti batik itu apa, taunya K-pop, K-star, Japan, terus Western, ya udah nggak lupa nanti sama budayanya sendiri kan eman. Itulah peran kita saat ini, peran kita semua yang care, sesimpel care sama budaya kita sendiri, sama kebanggaan kita sendiri. Dari saya sih itu, dan sejarahnya Wiki Nugra nggak lepas dari situ. 2010 sampai sekarang kita konsisten untuk aktif mengangkat motif khas Ngawi, desain khas Ngawi, dengan tema yang mengikuti tren sesuai dengan program pemerintah. Kita saling support pemerintah, pelaku, masyarakat, semua saling support, dan ini nggak boleh putus. Baik. Eman kamu putus gitu. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari WA ya, Erlinda. Ini pengen nanya nih, ini kan batik Widi Nugraha ini
termasuk besar juga begitu ya, untuk kita semua, apalagi tren batiknya juga sangat terkenal juga di luar kota begitu. Nah, ini dari warga Ngawi juga pengen tahu nih, apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi nih oleh awal perjalanan pada Batik Widi Nugraha ini? Oke, tantangan dari awal itu masalah culture. Jadi karena biasanya orang desa itu ke sawah, ketika diajak batik kan kaget gitu. Ini apa nih? Hasilnya sehari sama aku sehari ke sawah kok nggak sama. Tantangannya di situ SDM-nya. Kemudian tantangan yang kedua, kreativitas. Tiap minggu, tiap bulan bikin motif baru biar customer nggak bosan. Itu kan lumayan memeras otak ya, memeras keringat, memeras kreativitas. Apalagi kita bikin 10 yang laku cuma 2, yang 8 nggak laku. Akhirnya dibikin fashion, dibikin baju, dibikin scarf, dibikin outer, dibikin apa. Itu tantangannya yang pertama SDM, yang kedua kreatifnya itu sendiri. Tapi seiring waktu tantangannya nggak cuma itu, gila tantangannya. Satu, online. Baik. Ketika masyarakat itu beralih ke online. 2, produk Cina. 3, tantangan dampak dari COVID-19, Corona. Orang sudah nggak butuh mereka bilang batik itu kebutuhan tersier. Terus pergeseran budaya, K-pop masuk, ngapain pakai batik, mending pakai baju crop top. Emang crop top itu budaya kita, crop top Korea juga yang nyebarin, ya kan? Ya itu tantangan yang tiap tahun itu ada aja tantangan baru. Jadi yang dibutuhkan adalah tahan dan selalu bisa nyari solusi. Kalau kata Pak Bupati, istirahat istiqomah itu berat, yang mudah itu istirahat. Nah, ini juga dari sini juga pengen nanya nih Pak, apakah ada momen berkesan nih yang menjadi titik balik dari Batik Widi Nugraha nih hingga bisa berkembang sebesar ini begitu? Alhamdulillah untuk titik baliknya itu di tahun 2014 ini menurut saya. Jadi dulu itu ada Ngawi Batik Festival itu digelar di Pendopo 2013 di Kokapti. 2014 itu di alun-alun. Dan antusiasme masyarakat tinggi. Sampai desainer dari Surabaya, dari Jakarta itu pengen nonton. Disitulah kami, jadi ketika pemerintah dan swasta kita pelaku itu akhirnya nemu, kita bilangnya kayak ikigai, istilahnya kayak sweet spotnya. Oh ternyata ini tuh potensi loh. Ya titik baliknya saat itu adalah yang 2016 itu bikin event di Beteng Pendem, dan 2018 itu Beteng Pendem Fashion Show itu didatangi oleh Menpora. Itu luar biasa pergeseran customer. Jadi yang tadinya customer itu katakanlah 80% lokal, 20% Madiun dan sekitarnya. Tahu-tahu tuh customer dari Surabaya, Jakarta, dari awalnya tuh pada pengen tahu. Dan tapi kok unik sih, kok beda sih gambarnya, desainnya kok nggak sama Kirep. Pokoknya unik lagi, punya karakter. Nah, disitulah kita mulai sering mendapat tawaran untuk pameran di hotel misal di Surabaya, di Jakarta. Pameran lagi di event waktu itu kita juga di Istana Wapres, tapi bukan Istana Presiden ya, waktu tahun 2017 itu. Dari situ titik baliknya adalah kita jadi ngerti standarnya. Kayak contoh waktu jualan di Ngawi doang, batiknya itu pokoknya mas kecil-kecil, nek gede nanti bikin yang pakai kelihatan dulu. Itu doang tuh kita udah ngerasa pinter. Tapi setelah kita sering pakai pameran di Jakarta misalkan, atau di Surabaya, di Bandung, di Bali, kita jadi ngerti standar seni arts yang tinggi seperti apa. Sekarang aku kasih contoh, pernah nggak kalian mengira ada batik harganya 10 lembar 50 juta?
Saya dulu mana kepikiran. Nah. Tapi setelah kita bertemu sama pelakunya yang pelaku level nasional, atau lembaga yang itu luar biasa. Dan kita belajar itu bertumbuh dan berkembang. Nah, jadi titik baliknya adalah ketika kita kumpul dengan yang levelnya nasional atau internasional, kita jadi ikut tertular untuk mengembangkan kreativitas kita jika kita bisa selevel atau naik level dari yang tadi produk lokal jadi produk nasional. Oke, baik. Jadi ini Pak, tadi kan ada batik Wahyu Ngawiyat ya, termasuk dari pertanian. Ini mungkin juga karena mengusung Ngawi itu sebagai lumbung pangan nasional. Baik, jadi kan mungkin disinergikan seperti itu, bahwa batik di Ngawi juga mengusung tema yang selaras dengan programnya Bapak Bupati. Nah, ini dari batik Ngawi ini mungkin ada banyak sekali motif nih Pak. Nah, ini dari Widinograha ini motifnya selalu berkembang sendiri, maksudnya kreativitas membentuk motif sendiri atau bagaimana nih Pak? Jadi gini, kalau batik Widinograha itu dari awal memang sudah punya karakter batik fosil. Ya, itu udah karakter. Jadi bahkan kami punya signature yang kami sembunyikan di setiap motif itu ada profilnya. Jadi kalau motifnya ditiru orang nggak tahu itu. Pokoknya kayak bagus tak tiru gitu. Padahal itu ada signature-nya, yang kita tanya itu artinya apa? Nggak tahu. Padahal kita yang bikin, jadi kita tahu. Tapi karena pemerintah Ngawi itu ingin semua masyarakat Ngawi dan pembatik-pembatik lain juga punya kekompakan desain yang akan berlanjut sampai anak cucu kelak, sama seperti Megamendung Cirebon, sama seperti Gurbonya Jogja, sama seperti lereng Parangnya Solo yang pakai melinjon dan seterusnya. Nah, Ngawi itu dilahirkan juga oleh Bapak Bupati sebagai pencetus, Ibu Ketua Dekranasda, Ibu Bupati sebagai pencetus. Dalam sebuah wadah Dekranasda menghasilkan komunal branding baru yang saya sampaikan, yaitu Wahyu Ngawiyat. Tapi definisi Wahyu Ngawiyat kan sebenarnya pengganti kata batik Ngawi untuk orang Ngawi, yang insya Allah nanti kedepannya akan dikenal secara global. Nah, Wahyu Ngawiyat ini disediakan motif mahkotanya yang boleh dipakai para perajinnya, dibenamkan, diinspirasikan, diterjemahkan ke karakternya masing-masing. Contoh, Wahyu Ngawiyatnya batik Widinograha itu seperti ini, Wahyu Ngawiyatnya batik yang lain itu seperti itu, Wahyu Ngawiyatnya batik sana itu seperti itu, tapi mahkotanya sama gitu. Mahkotanya itu mengandung unsur pertanian, ramah lingkungan, berkelanjutan. Ada tuh filosofinya, akarnya yang kuat dan panjang, padinya yang memberikan ketahanan pangan, tenggor dan nasinya itu sebagai kekuatan unggulan produk beras Ngawi yang nomor 1 se-Indonesia karena 1 juta ton gabah per tahun dan seterusnya. Ini adalah sebuah cikal bakal yang bukan dinikmati kita sekarang, itu dinikmati cucu saya nanti besok. Baik. Jadi gitu. Baik. Baik, ini mungkin tadi kan juga dijelaskan gitu ya, banyak banget motif-motif yang ada di Widinograha ini gitu ya. Ada nggak sih motif batik yang paling populer nih di kalangan masyarakat Ngawi khususnya, Pak? Siap. Kalau yang paling populer, jadi kita bicara yang paling best seller ya. Ya, baik. Yang best seller, yang udah ya, karena kami udah tahun 2010, kita punya dong database. 15 tahun nih kita bikin batik. Ya, kita dulu karena pertanian itu kan baru. Kalau kita yang udah best seller itu ada batik Ronjati, ada batik Pithecanthropus erectus, ada batik Trimel Tribal, ada batik Bambu Rebung, ada batik Srigati Geni Menjangan, ada batik Bulus Tawun, ada batik Tugu Kartonyono, kan baru berapa tahun ini kan. Sebelum ada Tugu Kartonyono itu bestseller kami. Tapi sejak ada ikon-ikon baru seperti Tugu Kartonyono, Tugu Kartonyono itu sampai
banyak banget orang luar kota. Gara-gara Denny Caknan juga itu ada lagunya soalnya kan. Yang populer kan. Batik yang ada Kartonyono-nya lagunya Denny Caknan itu ada. Terus ada orang Jakarta, terus Pak Emil Dardak wakil gubernur Jatim itu juga cari batik Kartonyono waktu itu, batik Tugu Kartonyono. Terus pokoknya bestsellernya itu ada, dan setiap tahun itu muncul bestseller baru. Baik. Gitu. Jadi tantangannya ya nggak boleh berhenti kreatif, itu juga salah satu kayak otomatis lah gitu. Oke, baik Bapak, ini untuk produksinya sendiri Pak, menggunakan teknik apa saja di sini Bapak? Ya, untuk produksi kan tadi saya ceritakan awalnya kita masih sederhana, canting tangan, lama prosesnya, kemudian berevolusi canting tangan dan batik cap, lebih cepat tapi kurang indah, terus dikombinasi batik cap dan batik tulis, terus dikombinasi cap, tulis sama lukis. Nah ini berevolusi. Nah terus kalau udah bosen, udah apa, kita pakai teknik 2 warna, 3 warna. Kemudian tren green ekonomi, green batik, green produk, kita ada batik warna alam. Terus ada lagi batik yang warna kontemporer. Jadi setiap tahun itu ada dari Paris Fashion Week, Jakarta Fashion Week, itu tuh ada tren warna. Nah, kita bikin warna vigilant, suburban, warna digitarian, ini kita bikin. Terus kita bikin warna 3 warna yang harus ada dari satu kain, sehingga sistem rintang warnanya itu 1 kali lorot, ada yang 2 kali lorot, 2 kali rebus, ada yang colet rebus, 2 kali rebus lagi, dan seterusnya. Nah, setiap teknik, setiap proses metode yang tadinya standar sampai ke yang advance, yang lebih sulit itu juga kesulitan produksinya itu meningkatkan harganya. Jadi ada batik harganya 200-an, 150-an batik cap. Ada yang 300-an itu udah mulai lebih rumit tuh. Karena yang 500, 600 ada yang sampai 1 juta. Ada yang pakai teknik granitan, setiap garisnya diganti titik. Ada yang tiap detik nanti bisa dilihat di galeri. Sampai kalau kami di harga paling tinggi sejauh ini di harga 3.500.000. Jadi 150 ribuan sampai 3.500.000 itu belum apa-apa. Meskipun kami pernah jual batik harga 10 juta per lembar. Yang beli waktu itu yang rawuh Mas Edi Baskoro, Mas Ibas. Ya, ada satu batik kami yang gambarnya perang Bharatayuddha itu menarik minat beliau, dibeli, dan emang itu prosesnya lama, suruh bikin lagi mungkin 4 bulan baru selesai. Akhirnya ini saya beli di harga tinggi pun beliau suka karena desainnya dan detailnya, seninya yang memang ada yang menarik minat beliau seperti itu. Dan teknik-teknik ini pun kami evolve terus, setiap tahun belajar. Kan kita juga tergabung dalam APBJ, Asosiasi Perajin Batik Jawa Timur, tergabung juga dalam APPBI, Asosiasi Pengusaha dan Perajin Batik Indonesia. Jadi ketemu tuh satu grup tuh sama batik keris, batik Tandar Hati, batik nasional, batik Cirebon, batik Komar Bandung, sharing ilmu mereka, kita pelajari. Jadi skillnya naik, produknya juga naik gitu tiap tahun. Jadi orang nggak akan bosan tuh lihat batik Ngawi, tiap tahun ada aja yang baru. Enggak gitu-gitu aja, iya. Bapak, ini dari tadi ini mungkin Sobat Bahana bertanya-tanya, yang in frame ini ada mbaknya di samping ini lagi ngapain dan bikin motif apa nih Bapak? Iya, kalau ini namanya Mbak April tuh, siapa kamera dulu? Halo Mbak April. Iya Mbak, saya ini lagi nge-vlog. Jadi batik, kita ada batik yang monokrom ya, itu bestseller bahkan murah juga harganya. Nah, supaya ini kayaknya bisa ditingkatin lagi levelnya, kita blocking di tembok pakai teknik rintang warna, pakai malam panas itu kita. Nah, karena ini motifnya agak besar-besar nih yang ini, yang gading trigonal salut ini sama apa ini motif fosil teratai sama fosil gading ini. Karena motifnya besar, nemboknya nggak pakai canting tapi pakai kuas biar cepet. Nanti boleh tulis bisa lagi kayak gitu. Mbak April lagi itu supaya dia tuh gini, misal di celup pertama itu dia warnanya
kain itu kan warna putih. Ketika dia dicap atau dibatik, dia akan membuat putihnya itu tetap. Ketika dicelut hitam, berarti nanti kalau dilorot dia akan hitam sama putih. Nah, kan dua warna doang kan bosannya. Iya. Terus makanya kita bikin lagi batik dengan proses yang sama, tapi sebelum dia dicelut hitam, dia dicolek dulu. Misal nanti dicolek dulu dengan warna merah sama kuning, supaya nanti putih, hitam, merah, kuning. Nah, merah kuningnya ditutup di tembok seperti ini supaya waktu celup hitam, merah kuningnya nggak berubah. Tetap style. Iya. Oh, betul. Itu aja terus berkumpul. Tinggal mau berapa warna kain. Makanya semakin banyak warna dalam kain, makin tinggi waktu prosesnya, harganya. Karena prosesnya juga lama ya. Oke Bapak, ini mungkin kita bisa lihat ke dalam galerinya Bapak. Boleh. Oke. Nah Sobat Bahana, ini kita lihat galeri dari Widi Nugraha. Ini kita lihat dalamnya ada macam-macam motif batik yang tadi sudah dijelaskan sama Bapak Yohanes. Ya. Sampai Bapak. Ini Bapak, ini mungkin bisa dijelaskan dari yang di sini dulu ini motif apa aja nih Pak? Ini ternyata warnanya senada. Ini memang section yang ini adalah batik yang premium, batik warna alam. Jadi pewarnaannya menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari organik, seperti daun indigo tinctoria, sari daun dari Strobilanthes fuchsia, pingi teger jambal, kayu-kayuan akar mangrove, terus kemudian daun mangga yang direbus diambil getahnya seperti itu. Nah, motif-motifnya ini ada beteng pendem reborn, beteng pendem reborn, kelihatan sekali. Nah, ini salah satu ikon dari Kabupaten Ngawi juga. Nah, terus motif pengembangan fosil lainnya apa? Ini fosil Joyoningrat. Jadi ada fosil Wojo yang kami buka, ada padi produk unggulannya ini, ada Gonggol Jati itu juga salah satu produk unggulannya ini, ada ron jatinya, terus ada stilasi. Stilasi adalah teknik mengubah objek nyata menjadi objek seni. Nah, terus ini juga ada motif kalau bahasa sederhananya pring serimpet. Ini ada daun bambu, terus kemudian ada batang bambu yang muda ujungnya itu yang kita stilasi sehingga dia membentuk efek 3 dimensi. Satu daun menumpuk di daun yang lainnya. Kemudian sini ada motif Pithecanthropus erectus. Iya, Pithecanthropus erectus ini yang ikon yang paling salah satu bestseller yang paling sukses itu di Karo. Terus kemudian ini juga ada motif Wahyunawiyat, padi yang baru, mahkota Wahyunawiyat. Mana mahkotanya yang Bapak maksud itu Pak? Sebentar, ini biar nggak berantakin yang itu mahkotanya kita lihat. Yang bertanya Wahyunawiyat. Ada informasi, ada padi, ada akarnya organik, kemudian ada mahkota padi yang menjadi produk unggulan beras Ngawi. Nah, itu bersatu dalam motif bambu awi, dalam motif sulur fosil, dalam motif parang galung. Ini juga motif mahkota Wahyunawiyat yang digunakan dalam kawung gading. Ini beteng pendem sebelum dipugar, beteng pendem. Terus kemudian ada motif tali tempuk, kemudian ada motif ini jati, kemudian ada motif doro, ada motif cerik hati. Nah, ini teruntung campur dan seterusnya. Oke, baik. Berarti yang mahkotanya itu tadi ya Pak, dari setiap yang bisa dikreasikan sendiri. Dan itu menjadi tas bisa dibenamkan oleh semua perajin batik di Ngawi. Oke, baik. Oke, baik Sobat Bahana, jadi itu tadi adalah sejarah dari batik, dari nasional, internasional, dan juga meruncing ke Kabupaten Ngawi.
mungkin Sobat Bahana di Kabupaten Ngawi maupun yang ada di luar Kabupaten Ngawi mungkin bisa berkunjung ke Widi Nugraha untuk melihat batik-batik koleksi dari Widi Nugraha yang mengusung Ngawi sebagai daerah atau kota yang mendukung adanya batik seperti itu. Nah, mungkin Sobat Bahana di talkshow kita kali ini adakah yang ingin ditanyakan? Baik, ini ada pertanyaan dari warga Ngawi begitu ya, menjadi pertanyaan terakhir dari kami begitu. Menurut dari Bapak Yohanes begitu ya, pandangan Bapak mengenai generasi muda nih minatnya terhadap batik saat ini seperti apa begitu, dan bagaimana mereka juga mengembangkan batik di era sekarang ini? Kalau dari Gen Z dan Gen Alpha masih SD. Gen Z sekarang yang anak sekarang kuliah SMA sampai usia 25 tahun saat ini, mereka itu sebenarnya Gen Z itu generasi yang pinter. Mereka terpapar AI, mereka jago TikTok, mereka jago macam-macam digital. Beda lah ketika kita yang masih ngerasain BlackBerry, Nokia. Gen Z itu nggak ngerasain BlackBerry, Nokia. Mereka lahir tuh udah Google, Facebook, udah Android. Mereka teknologinya cepat. Mereka punya kelebihan sama kekurangan. Kekurangannya mereka suka yang instan. Ya. Jadi mereka itu gampang kepengaruh sama tren yang instan, yang nggak long last. Tahun ini trennya ini ngikut, tahun depan trennya apa ngikut. FOMO. Mereka tuh gampang FOMOan. Nah, tapi gimana caranya terus kita masuk ke Gen Z? Ya kita harus menunjukkan bahwa ada loh Gen Z yang anak muda yang dia diajak untuk ngikutin proses pembuatan batik, ngikutin kreativitasnya Gen Z yang luar biasa itu untuk ditantang. Mereka suka ditantang. Misal saya ada Gen Z designer, bisa nggak kamu bikin batik ini cocok untuk outer nge-mall, supaya nggak pakai batik itu kondangan, pakai batik itu rapat, pakai batik itu berarti mau formal. Ada yang bisa. Masa sih ada, nggak percaya lihat nanti di Beteng Pendem Ngawi Batik Fashion tanggal 4 Oktober 2025. Di situ banyak desainer Gen Z yang bisa bikin batik itu nggak cuma cocok buat ngantor, kondangan, acara formal, tapi juga yang catchy, trendy, cocok buat nge-mall, cocok buat hangout, cocok buat healing. Bahkan kalau kenalan saya di Jakarta, di Bali, batik itu udah buat case HP, terus kemudian lanyard, terus produk-produk yang merchandise, sampai ke case laptop, sampai macam-macam, clutch, bahkan clutch, pouch bag, tote bag batik, scarf, terus macam-macam, topi one piece itu, tapi ada batiknya macam-macam, luar biasa. Tapi kita mulai dari yang dekat dulu, yang Ngawi dulu, yang akan nanti ditampilkan dan dipamerkan di Beteng Pendem Ngawi Batik Fashion Show 2025. Penasaran kan? Jangan lupa ikut, jangan lupa diliput ya. Baik, gitu. Baik. Kemarin kita juga meliput Pak yang di malam-malam. Ya, yang di depan. Oh, yang nyetop tuh kartunya Mas. Oke. Nanti tanggal 4 juga pasti kita bisa akan. Oke, seperti itu. Oh ya, untuk Sobat Bahana jangan lupa kita juga ada giveaway ya Pak. Ada dong hari batik ini kan. Iya, kita ada giveaway di hari batik ini dan nanti pengumumannya tanggal 6 Oktober 2025. Jadi masih ada kesempatan beberapa hari lagi untuk Sobat Bahana yang belum ikutan, segera ikutan, follow akun Instagramnya Widi dan juga Bahana.
Nanti silakan komen sebanyak-banyaknya di situ. Nanti kalian akan mendapatkan salah satu batik dari Widi Nugraha yang sangat populer di Kabupaten Ngawi ini. Baik. Oke, Bapak ini mungkin ada pesan dan kesannya untuk masyarakat Kabupaten Ngawi, monggo Bapak. Masyarakat Ngawi, oke, Ngawi itu dulu adalah kota yang ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan gini, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah keluar. Iya kan? Sekolah SD, SMA, kuliah keluar. Nah, pesan saya sekarang nikmatin Ngawi, ke depannya Ngawi itu keren banget, banyak pabrik masuk. Siapa tahu masyarakatnya tambah banyak, nanti tambah ada mall di Ngawi, tambah lagi ada apa di Ngawi. Terus yang kedua, Ngawi itu alamnya masih enak banget buat healing, terutama hello Gen Z yang suka healing. Terus yang ketiga, kalian nggak capek apa macet-macetan di kota-kota besar. Jogja itu kalau weekend macetnya kayak apa, Malang, Surabaya, Bandung jarak weekend, malah weekend nggak mau keluar. Di Ngawi weekend kalian bisa menikmati banyak hal. Mau main air di di Waduk Pondok bisa, mau healing di Jamus bisa, mau lihat sejarah gitu. Jadi kembangkan, kembali lagi ke Ngawi, bawa cerita Ngawi ke tempat kalian berada, berliburlah ke Ngawi dan belilah batik Ngawi. Oke. Dan belinya di batik Widi Nugraha. Kita tiap bulan ada promo menarik, jadi jangan lupa ikut follow. Kalau nggak follow nanti ketinggalan menarik. Oke, terima kasih Pak Yohanes atas waktu dan kesempatannya. Untuk itu saya Erlinda dari Batik Widi Nugraha telah mempresentasikan dan juga talkshow bersama Pak Yohanes di sini. Saya kembalikan ke Cindy yang ada di studio. Baik, terima kasih sekali lagi Cindy ucapkan yang ada di studio untuk Erli dan juga Bapak Yohanes yang sudah memberikan informasi yang luar biasa, terus kemudian juga edukasi yang luar biasa, begitu ya. Semoga Batik Widi Nugraha terus membuat motif-motif yang bagus dan bisa masuk ke kancah internasional. Baik. Baik, terima kasih Erlinda untuk kesempatannya di pagi hari ini. Nah, Sobat Bana, usai sudah talk show kita kali ini ya, spesial di Hari Batik, dan saatnya Cindy pamit undur diri begitu ya, dan jangan lupa untuk mengikuti giveaway kita bersama dengan Batik Widi Nugraha. Untuk itu ya Sobat Bahana, Cindy akhiri pada pagi hari ini untuk kompi spesial kali ini. Jadi untuk itu Cindy akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.